Kembali di Sindo Siang pemirsa, sebanyak 17 korban keracunan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali dirujuk ke RSUD Sekarawangi, Cibadak maksud kami. Para korban keracunan tersebut terpaksa dirujuk ke rumah sakit lantaran kondisinya semakin menurun. Sama tadi malam udah dibawa. 17 korban keracunan makanan syukuran yang digelar salah seorang warga di Desa Tugu Bandung, Kabupaten Sukabumi, kembali berdatangan ke RSUD Sekarwangi. Para korban keracunan tersebut terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Sekarwangi lantaran kondisi kesehatannya menurun setelah dilakukan perawatan di Puskesmas Kabandungan. Penuhnya ruang perawatan di instalasi gawat darurat membuat para korban terpaksa dirawat di lantai IGD. Dari semalam 9 orang dan barusan 8 orang. Pasien semua alhamdulillah tertangani. Pasien saat ini alhamdulillah ya semua tertangani dan aman ya Pak. Sebelumnya sebanyak 138 warga Kampung Tugu, Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi mengalami keracunan. Para korban mengeluhkan mual pusing diare setelah mengkonsumsi makanan syukuran yang digelar salah seorang warga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Andi Yuslim Patawari, memberikan pembekalan kepada ribuan mahasiswa baru di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Rawamangun, Jakarta Timur. Para mahasiswa baru ini diberikan semangat dan motivasi agar menjadi manusia yang unggul dan mampu menghadapi perkembangan zaman yang semakin cepat. Ribuan mahasiswa baru dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta sangat antusias mengikuti pembekalan dan motivasi yang disampaikan Waketum Kadin Indonesia yang juga Sekjen Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari. Pada kesempatan ini, pria yang akrab disapa AYP menekankan pentingnya para mahasiswa baru ini memiliki konsep dan kompetensi sehingga mampu menghadapi perkembangan zaman dan mampu membangun koneksi dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Koneksi itu penting karena kenapa? Kita era keterbukaan, globalisasi dengan mengajukan konsep kompetensi dan koneksi tadi, kita berharap mahasiswa ke depannya tidak mudah, tidak susah untuk mencari kerja, kalau perlu menciptakan lapangan kerja baru, tidak hanya menjadi pekerja. Pembekalan yang disampaikan menjadi bekal positif bagi para mahasiswa yang siap menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman. Untuk PKKMB sendiri merupakan pengenalan kegiatan-kegiatan kampus yang memang ini merupakan orientasi awal dari mahasiswa baru menuju kehidupan perkuliahan nantinya. Yang tadi dapat tuh banyak banget informasi yang diberikan oleh narasumber. Yang pertama itu dari bagaimana kita caranya jadi mahasiswa baru pertama kali. Yang kedua edukasi terhadap dunia kerja. Para mahasiswa juga dituntut harus bekerja keras dan pantang menyerah agar dapat menjadi generasi unggul yang dapat berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan Jakarta. Pejabat yang dilantik meliputi Wakil Ketua Mahkamah Agung, Duta Besar, dan Kepala Badan. Presiden Prabowo Subianto melantik 8 tokoh sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBPPRI untuk negara-negara sahabat dan perwakilan Republik Indonesia di organisasi internasional, termasuk Dubes RI untuk Amerika Serikat dan Jerman di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Selain itu, Presiden juga melantik Soeharto sebagai Wakil Ketua MA bidang yudisial periode 2025 hingga 2030. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah kepala dan wakil kepala badan. Upacara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan Presiden dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Amerika Serikat berkedudukan di Washington.
Pemirsa, semakin siang jumlah massa yang berdemo di depan gedung MPR DPR RI kian bertambah. Untuk mengetahui situasi terkini di depan gedung MPR DPR, kita akan kembali bergabung dengan rekan Amir Narida di sana. Amrina, bisakah Anda melaporkan situasi terkini di depan gedung MPR DPR RI? Iya, Vina dan juga pemirsa, untuk situasi saat ini di depan gedung MPR DPR RI seiring dengan terlaksananya ataupun juga berlangsungnya adanya demo ataupun juga unjuk rasa, kami masih melihat bahwa pada saat ini masih cukup diramaikan oleh masyarakat yang sembari ataupun juga sedari pagi tadi memang mereka datang ke area depan gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi dan juga untuk menyampaikan tuntutan mereka. Dan hingga kini memang untuk tepat di depan gerbang yang berapa menit yang lalu ini ramai oleh kerumunan masyarakat, sekarang memang nampaknya oleh masyarakat ataupun juga para peserta demo ini sudah berpindah ke area lain untuk beristirahat ataupun juga untuk menyebar begitu. Kita akan lihat terlebih dahulu. Ini adalah visual terkini di mana dari peserta aksi yang tadi berkumpul di area depan gedung, sekarang mereka memang nampaknya sudah mulai menyebar ke tempat-tempat lain. Terutama kalau kami melihat saat ini, visual saat ini adalah visual di area Jalan Raya Gatot Subroto, tepat di depan gedung MPR DPR RI, yang mana memang kalau kita lihat ada pembatas antara Jalan Raya dengan Jalan Transjakarta, dan pembatas tersebut ini dijadikan tempat duduk oleh para peserta aksi. Dan memang pada saat ini kalau kami melihat meskipun untuk aksi ini tidak diinisiasi ataupun juga tidak dikoordinir oleh satu organisasi ataupun juga aliansi mahasiswa, organisasi masyarakat yang cukup besar, tidak seperti demo-demo ataupun juga unjuk rasa pada biasanya, nampaknya dari masyarakat umum banyak yang melihat melalui media sosial berkaitan dengan adanya seruan ataupun juga ajakan demo pada hari ini, sehingga banyak dari mereka yang secara sengaja datang ataupun juga menuju ke area depan gedung MPR DPR RI untuk mengikuti aksi pada hari ini. Dan Vina, masih sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa aksi ini adalah aksi yang muncul akibat adanya kekecewaan ataupun juga protes dari masyarakat umum, terutama mereka yang kecewa dengan adanya fakta bahwa gaji dan juga tunjangan dari anggota DPR RI ini secara total berada di angka lebih dari 100 juta rupiah per bulannya. Mereka merasa bahwa nilai nominal dari gaji yang mencapai lebih dari 100 juta rupiah per bulannya ini sangat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dari masyarakat umum yang sekarang sedang lesu, banyak PHK di mana-mana, dan dianggap kontradiktif dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dalam beberapa bulan terakhir ini dikebur-keburkan oleh sejumlah kementerian, lembaga negara, ataupun juga dari instansi-instansi negara tertentu. Sehingga banyak dari masyarakat ataupun juga peserta demo yang dari tadi ketika mereka menyampaikan pendapat, begitu mereka mengaku memiliki tuntutan yakni untuk membubarkan ataupun juga untuk menghapuskan adanya gaji dan juga tunjangan yang nominalnya tidak masuk akal tersebut, dan juga mereka menuntut agar keberadaan lembaga negara yakni DPR RI ini dibubarkan karena mereka merasa anggota-anggota DPR yang mereka pilih melalui pemilu ataupun juga pemilihan legislatif ini tidak lagi menyampaikan aspirasi sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan, sehingga mereka merasa bahwa keberadaan DPR ini dirasa sudah tidak sesuai dengan kewajiban dan juga tanggung jawab para anggota, sehingga mereka masyarakat ataupun juga pengunjuk rasa merasa sudah tidak ada gunanya DPR RI ini ada di Indonesia. Mereka menuntut agar dari Presiden Prabowo Subianto pun juga melihat adanya hal penting dari gaji dan juga tunjangan anggota DPR
DPR RI yang tidak masuk akal ini, dan mereka juga menginginkan agar pihak pemerintahan, pihak eksekutif, terutama di sini adalah Presiden Prabowo Subianto, ini bisa turun tangan ataupun juga turun langsung begitu untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan mereka berharap agar anggaran yang dikeluarkan untuk menggaji ataupun juga memberikan tunjangan bagi para anggota DPR ini bisa dialihkan ke anggaran lain sehingga bisa berdampak langsung kepada masyarakat umum. Hingga saat ini nampaknya memang untuk kerumunan dari pengunjuk rasa masih terus memenuhi ataupun juga meramaikan di area depan gerbang gedung DPR RI, dan kita akan lihat nanti bagaimana berjalannya aksi unjuk rasa pada hari ini. Namun tentunya dari aksi ini kita bisa melihat adanya kekecewaan dan juga kemarahan yang cukup besar yang dimiliki oleh masyarakat berkaitan dengan kinerja dari anggota DPR. Sementara demikian, Vina. Baik, terima kasih Amrina atas laporannya langsung dari depan gedung DPR MPR RI. Dan selamat bertugas kembali.